Amin. Glory, haleluya. 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 Inilah sesuatu waktu yang indah yang diberikan Tuhan bagi kita pada pagi hari ini untuk menyembah Dia. Amin. Haleluya. Untuk menyembah Dia, dan kita datang ke hadirat Tuhan untuk merendahkan diri, Amin. membuka hati dan telinga dan pikiran kita, supaya benar-benar bercampur firman, roh bekerja di dalam jiwa kita untuk menggerakkan kita, supaya kita benar-benar semangat menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Amin. Jangan ada yang gelisah hatinya, jangan ada yang pikirannya selalu berpikir kepada hal-hal yang lain. Tetapi ketika roh bekerja, kita yakin dan percaya sebagai mempelai wanita Kristus di akhir zaman, bahwa roh selalu bekerja menggerakkan kita. Haleluya, memberi kekuatan yang full untuk mau mendengarkan firman-Nya, menerima firman-Nya, dan bertindak melakukan firman-Nya, untuk supaya kita benar-benar menjadi tubuh Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetapi sebelum kita menjadi tubuh Yesus Kristus, kita sudah terlebih dahulu diadopsi. Setelah kita diadopsi, setelah kita dipilih menjadi anaknya Tuhan dan menjadi mempelai wanitanya, dan terlebih dahulu diumumkan ya pada setiap orang. Ini adalah terang dan ini adalah garam. Ini adalah anakku yang sudah dipilih sebelum dunia ada. Dan aku berikan pakaian kepadanya sebagaimana dengan firman Tuhan. Kalau seseorang sudah diadopsi menjadi anak Kristus, maka semua, ya, setiap orang diundang kepada pesta tersebut, menunjukkan, menyatakan, mengatakan bahwa ini adalah anakku yang sudah diadopsi. Haleluya, memberikan sepatu, pakaian, dan lain sebagainya, sebagaimana seorang yang layak diadopsi menjadi anaknya. Dan kita telah, ya, dan kita telah kehilangan Kristus sebelum kita dipanggil. Sebab anak-anak Kristus sudah, ya, sebab anak-anak Kristus sudah mengenal suara Bapanya sendiri. Domba-dombaku mengenal suaraku. Itulah sebabnya kita dipanggil di akhir zaman ini, untuk supaya siap bekerja dan berbaris sebagai prajurit-prajurit yang sejati, sebagai laskar-laskar Kristus, untuk siap berjuang untuk melawan dunia ini, melawan kegelapan. Sebab kegelapan tidak akan bisa melawan terang. Karena ketika terang datang, maka semua nampak. Yang dulu ada bersembunyi, yang dulu ada kecoak, yang dulu ada lalat dan lain sebagainya, ketika terang tampil, ketika terang datang, maka semua nampak, tidak ada yang tersembunyi satupun. Ketika Kristus datang membawa firman ke dunia ini, Dia telah menjadi daging, maka tidak ada satu orang pun yang bisa bersembunyi di hadapannya. Semua akan nyata. Haleluya. Haleluya. Semua akan nyata. Dan firman-Nya adalah realita, dibuktikan benar di setiap zaman. Bahwa, ya, firman di setiap zaman harus dinyatakan. Dan setiap zaman harus ada kumpulan kawanan kecil yang harus diselamatkan oleh Allah sendiri. Sama seperti di zamannya Nuh, sama sepertinya di zamannya Sodom. Haleluya, semua dinyatakan. Tetapi kita dengan jelas mengerti di akhir zaman, ya, bahwa kita harus mengetahui posisi kita di mana, dan kita sedang berjalan di mana, dan apa yang sedang kita lakukan, dan hidup apa yang sedang kita hidupi, dan zaman apa yang sedang kita hidupi di zaman ini. Dan kita harus mengenal semuanya itu. Tanpa mengenal seperti, ya, seperti ketika kita membawa kendaraan roda 4, baik roda 2, baik roda 4, dan kita harus mengerti rambu-rambu di dalam perkotaan tersebut. Kalau tidak mengerti, maka kita akan ditangkap.
tidak layak membawa roda 4 kalau memang tidak mengerti akan rambu-rambu tersebut dalam perkotaan. Haleluya. Itulah sebabnya harus mengerti firman Tuhan, bukan hanya sekedar membaca dan bukan hanya sekedar mengerti. Harus benar-benar dilaksanakan. Harus sesuai dengan jigsaw puzzle-nya, sesuai dengan gambarnya. Kalau ada yang kurang, maka harus diulangi. Karena si pemilih tidak akan senang melihat gambar tersebut karena tidak sesuai dengan yang dipikirannya. Karena yang menyuruh untuk menggambar adalah Kristus sendiri. Karena yang menyuruh untuk kita melakukan firman-Nya, kehendak Allah yang di sorga adalah Dia sendiri, bukan manusia. Itulah melenceng daripada pikirannya Kristus, dari jigsaw puzzle-nya, maka kita akan dipecat. Haleluya. Tetapi ketika kita lolos dengan serius dan sungguh-sungguh untuk melaksanakan gambar yang diberikan Tuhan kepada kita, maka tersusun rapi seperti piramid tersebut dari iman sampai kasih akan saudara-saudara. Sehingga roh bekerja dan roh memeteraikan sampai pada hari penebusannya. Haleluya. Glory. Itulah benar-benar kita harus matang dan mengerti apa yang harus kita lakukan. Tetapi kita melihat betapa banyak godaan daripada kegelapan datang kepada pikiran kita, melintas dari pikiran kita, sehingga sedikit kita pikirkan, ya, kita renungi, dan ada sesuatu gangguan di dalam pikiran kita, membuat hati kita terganggu sedikit. Haleluya. Tetapi apabila kita menganggap semuanya itu adalah cobaan untuk supaya mematangkan kita sebagaimana gandum, ya, menerima segala sesuatu, baik angin yang agak kencang, baik hujan yang lebat dan lain sebagainya, tetapi kita lihat gandum tetap bertahan untuk menantikan sampai pada hari penuaannya, ketika dia matang dan dimasukkan ke dalam lumbung, yaitu lumbung kerajaan surga yang kekal. Kita adalah benihnya Allah. Kita adalah gandum yang sejati, yang ditaburkan oleh Kristus sendiri, bukan yang ditabur oleh iblis. Tetapi kita lihat, ya, ilalang yang sedang ditabur oleh iblis di belakang ketika Yesus Kristus selesai menabur benih tersebut, dan datang langsung iblis untuk menabur benih, yaitu benih kegelapan yang berasal dari si iblis. Tiba saatnya, maka dia akan dituai dan ikat berberkas-berkas untuk dibakar. Haleluya. Dan upah dosa adalah maut, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itulah sebabnya Wahyu 22, 18-19 berkata, jangan menambah dan jangan mengurangi. Sesuai juga Galatia 5 ayat 21-23. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan Injil kepadamu, satu Injil berbeda yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Jadi jangan menambah, jangan mengurangi. Firman pada zamannya kita mengerti dan kita tahu, dan harus benar-benar kita melakukan sesuai dengan perintah Yesus Kristus yang dibawakan oleh seorang nabi bagi kita, untuk supaya kita benar-benar bekerja pada saat ini, hujan akhir ini. Haleluya. Pengajaran hujan akhir. Karena daging segara sedang berada di hadapan kita, untuk siap kita makan, kita nikmati, yang adalah firman, sebagaimana Yohanes telah memakan firman tersebut. Haleluya. Glory. Dan kita mempelai wanita di akhir zaman adalah sedang mengandung sakit bersalin. Sakit bersalin. Itulah sebabnya setiap mempelai wanita tidak diterima oleh dunia. Karena itu selalu bertentangan antara gelap dan terang. Bersikaplah baik. Jadilah perempuan. Jadilah laki-laki sebagai anak-anak Kristus. Haleluya. Glory. Baik. Dan kita langsung saja kita buka Alkitab kita
yang tertulis di Kejadian. Di Kejadian 1 ayat 2 sampai 3. Haleluya. Dan kita tahu bahwa di Roma 12 ayat 1, ya, Roma 12 ayat 1 dan Roma 12 ayat 2 dan juga Filipi 2 ayat 5, kita tahu bahwa Tuhan mengatakan, Rasul Paulus juga mengatakan supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang sejati bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Ketika Kristus nanti datang supaya kamu tidak didapati bercacat dan celah dan betul. Supaya benar-benar menjadi sosok seorang manusia sempurna. Apakah menjadi sosok seorang manusia sempurna? Tuhan yang menyempurnakan manusia. Bukan kita yang menyempurnakan hidup kita. Lewat apa? Lewat pekerjaan. Sehingga Kristus pun menilai pekerjaan-pekerjaan kita. Sehingga kita menjadi sosok seorang manusia sempurna. Disempurnakan oleh Kristus. Haleluya. Glory. Kita lihat di Kejadian 22 Kejadian 1 Kejadian 1 ayat 2 sampai 3, demikian firman Tuhan. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang jadi. Mari kita berdoa. Bapa kami terkasih dalam surga, kami berterima kasih dan bersyukur Tuhan, oleh karena Engkau berikan pewahyuan bagi kami di akhir zaman. Sehingga Kau memberikan Tuhan makanan yang segar, yang sempurna bagi kami di akhir zaman. Sehingga kami Tuhan tahu melakukan apa yang harus kami lakukan. Dan apa yang harus tidak kami lakukan Tuhan, sehingga kami berjaga-jaga di setiap waktu supaya kami tidak menjadi cemar Tuhan. Yang Kau dapati ketika Engkau datang nanti kedua kalinya Tuhan, untuk mempelai wanitamu Tuhan, dan membagikan orang-orang percaya Tuhan, untuk supaya menyatu dengan Engkau di kerajaan yang kekal. Bapa yang baik, betapa sempurnanya Tuhan rencanamu yang indah bagi hidup kami di akhir zaman. Sehingga kami mengerti Tuhan. Sehingga kami tahu Tuhan, bahwa utusan-Mu di akhir zaman untuk membawakan pesan, sehingga kami menjadi laki-laki dan perempuan sebagai anak-anak Kristus yang hidup di akhir zaman. Bapa yang baik, kami berterima kasih Tuhan atas firman-Mu pada waktu yang indah ini. Kami akan percaya bahwa Roh-Mu akan mengurapi kami Tuhan, dan mengajar kami Tuhan, dan membawa kami kepada seluruh jalan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Bila ada yang lemah, biarlah Tuhan menguatkan. Bila ada yang sakit Tuhan, aku yang dipercaya Bapa yang baik, bahwa tangan-Mu yang gagah dan perkasa Tuhan akan menjamah oleh bilut-bilut Yesus Kristus segala penyakit sembuh. Terima kasih Bapa di sorga. Juga anak saya sedang berada di medan Tuhan pada waktu ini Tuhan, pada hari ini Tuhan. Biarlah Engkau membukakan hati dan pikirannya Tuhan, supaya fokus kepada firman-Mu, supaya benar-benar firman-Mu Tuhan ada di dalam jiwanya, untuk membawa dia kepada seluruh jalan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Satukan kami Tuhan menjadi satu di dalam tubuh Yesus Kristus. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Akan duduk. Dan kita melihat di Kejadian 1 ayat 2 dan 3. Dikatakan Allah di sini, bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Haleluya. Kenapa dikatakan di Kejadian 1 ayat 2 bahwa bumi belum berbentuk dan kosong, dan gelap gulita menutupi samudera raya,
dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berarti pada waktu itu tidak ada terang sedikit pun. Haleluya. Dan apabila berbicara tentang bumi belum berbentuk dan kosong dan gelap, kita mengerti apa arti gelap. Kalau sudah tiba malam, saya rasa kita tidak akan dapat bisa berjalan atau bekerja di pada saat malam hari, kalau tidak ada terang sedikit pun. Sepertinya di dalam gua gak ada terang. Kenapa? Karena Allah belum berfirman. Haleluya. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, berarti Allah belum berfirman, belum mengucapkan firman. Inilah yang pertama. Tetapi kita lihat di Kejadian 1 ayat 3, di sanalah Allah berbicara, jadilah terang, lalu terang jadi. Firman yang diucapkan. Sebelum Allah mengucapkan firman, maka tidak ada sesuatu pun yang terjadi. Haleluya. Kalau ini sudah berbicara, maka ini akan menunjuk kepada hidup kita sendiri. Haleluya. Kita harus menunjuk kepada hidup kita sendiri. Kalau Tuhan belum memanggil dan mengucapkan kepada kita jadilah terang, maka kita tidak akan bisa bekerja di dalam roh. Maka kita tidak akan bisa bekerja di dalam Kristus. Maka akan terjadi sesuatu percampuran di dalam hidup kita. Maka ada sesuatu penyilangan di dalam hidup kita. Antara gelap dan terang akan menyatu dan bercampur. Antara benih Allah dan benih dunia akan bercampur di dalam hidup kita. Di dalam palungan kita ini, di dalam pikiran kita. Apakah percampuran itu? Kita mengatakan bahwa semua firman Allah adalah benar. Dan kita mengatakan bahwa kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat menyelamatkan manusia. Kita percaya itu. Bahwa kita percaya juga di dalam firman Tuhan katakan jangan mencuri, ya, jangan berdusta, jangan membunuh, jangan berzina, ya, jangan mengucapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Harus sesuai dengan kehendaknya. Tetapi kita lihat, sebelum Allah memberikan terang bagi jiwa kita, maka setiap manusia harus mencampurkan di dalam pikirannya, di dalam hatinya. Suatu dua jenis, yaitu gelap dan terang. Kadang mencuri, ya, kadang berjudi, kadang berdusta. 10 titah yang ada dalam Alkitab. Setiap manusia mengaku diri Kristen percaya bahwa itu adalah kebenaran. Tetapi firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab ini akan dicampur dengan hal-hal yang berasal daripada kegelapan. Dari si setan. Maka terjadilah penyilangan bercampur antara gelap dan terang. Haleluya. Apa yang sedang terjadi? Maka sambur out. Tidak ada yang jelas. Kristus tidak menerima dan dunia pun belum tentu menerima. Upah dosa adalah maut, kematian. Tetapi ketika Allah berfirman jadilah terang, lalu terang jadi. Haleluya. Ketika kita dipanggil oleh Kristus untuk melakukan firman-Nya, jadilah terang, maka terang jadi. Mau untuk dilahirkan kembali dan mau dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa, maka terang pun jadi bagi mempelai wanita.
Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi, tujuan kita pada waktu yang indah ini adalah kuasa pengubahan. Kuasa pengubahan artinya adalah berarti diubahkan dan dijadikan sesuatu yang berbeda. Dari Kejadian 1 ayat 2 menjadi Kejadian 1 ayat 3. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air karena gelap gulita menutupi samudera raya. Tetapi ketika sampai di Kejadian 1 ayat 3, maka Allah berfirman, jadilah terang, lalu terang jadi. Bukan berarti Allah menciptakan matahari pada waktu itu, atau bulan, atau bintang. Tetapi Allah mengucapkan firman. Diubah, berubah. Karena kuasa Allah lah yang bisa merubah segala sesuatu. Menjadi gelap, jadi terang. Kuasa Allah lah yang membuat terang sehingga terjadilah terang pada waktu itu. Sebelum matahari diciptakan oleh Allah sendiri. Haleluya. Ini menunjuk kepada setiap manusia. Haleluya. Haleluya. Dan di sekolah pun sudah dipelajari bagaimana globe, perputaran dunia ini. Seperti itulah ketika pertama dunia ini berputar. Dan gelap gulita menutupi samudera raya. Dan kalau kita membayangkan itu betapa ngerinya kegelapan tersebut. Hal yang sama ketika kita membayangkan hidup kita ketika kita di luar Kristus, betapa ngerinya kita berada di dalam kegelapan. Tidak ada cahaya sedikit pun untuk menyinari pikiran dan hati kita. Ketika pikiran pusing, hati redup dan gelisah, seolah-olah kegelapan melanda hati dan pikiran kita. Seolah-olah terang tidak ada. Tetapi coba kalau terang ada di dalam hidup kita, maka segera itu akan berputar. Kembali hati dan pikiran segar. Haleluya. Karena minyak tidak pernah habis dari dalam palungan mempelai wanita. Haleluya. Amin. Karena minyak adalah roh. Tetapi apakah ada tantangan? Sekalipun roh ada di dalam palungan kita, segala sesuatu akan selalu berdatangan untuk mencoba mempelai wanita. Sebagaimana Kristus juga dicobai di padang gurun. Haleluya. Tetapi kita lihat dan Allah mengambil kekacauan besar dalam kegelapan itu dan mengubahnya menjadi sebuah taman Eden. Haleluya. Jadi firman-Nya begitu bercahaya sehingga gelap menjadi terang dan diubahkan oleh Allah sendiri. Haleluya. Jadi tidak pernah Allah buru-buru untuk mengucapkan, melakukan sesuatu. Dia selalu tenang. Ketika dia mengucapkan, itu akan pasti nyata. Itu akan pasti berubah. Ketika Allah mengucapkan jadilah terang, gak pernah dia buru-buru. Ketika dia melihat bahwa samudera raya, sehingga ketika gelap gulita menutupi samudera raya,
ini sedang gelap gulita. Aku akan segera dulu mengucapkan firman supaya jadi terang. Dia gak pernah berlari. Dia gak pernah buru-buru. Tinggal hanya dia ucapkan saja, jadilah terang, maka terang jadi. Gak pernah dia untuk berlari, gak pernah dia buru-buru untuk melakukan segala. Dia hanya tinggal ucapkan saja. Karena Allah yang perkasa menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Haleluya. Tetapi kita tidak tahu ketika Allah menciptakan langit dan bumi, kita tidak tahu waktunya berapa lama. Haleluya. Dan kita lihat di sini di Daniel 3 ayat 17 bagaimana bicara tentang Sadrak, Mesak dan Abednego. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Ayat 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku. Dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Betapa setianya, betapa cahaya, betapa sinar kemuliaan Allah ada di dalam mereka. Di dalam anak-anak Ibrani tersebut. Apapun yang terjadi bagi mereka, dan mereka tidak pernah tunduk dan sujud untuk menyembah patung buatan manusia tersebut. Karena dia tahu bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya sanggup untuk mengubah. Karena Allah memiliki kuasa untuk mengubah segala sesuatunya. Haleluya. Apa yang diubah Allah? Api menjadi dingin. Seperti angin sepoi-sepoi yang menghembuskan tubuh kita ini. Haleluya. Mereka nggak pernah kepanasan sedikit pun di dalam api, di dalam tungku perapian tersebut. Tetapi inilah manusia yang benar-benar taat dan takut akan Allah sehingga mereka pun berkata, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku. Haleluya. Tetapi seandainya tidak. Artinya, seandainya pun Allah tidak menolong mereka di tungku perapian, mereka tetap tidak mau menyembah patung tersebut. Artinya, sekalipun penyakit itu tidak sembuh, sekalipun aku akan mati besok, sekalipun aku akan datang sesuatu pencobaan, aku akan tidak mau kembali ke Mesir. Haleluya. Menjadi seorang penyembah berhala, itu yang dimaksudkan. Tetapi Tuhan sudah tentukan bahwa seorang Rut mempelai wanita yang setia akan selalu berjalan terus untuk bertemu dengan Boaz. Haleluya. Seorang mempelai wanita yang taat, yang menjadi mempelai wanita Kristus, tidak akan pernah takut dan gentar. Karena apa yang ada di dalam pikirannya, di dalam hatinya, hanya satu, yaitu Kristus. Itulah firman yang memiliki kuasa untuk mengubah segala sesuatunya. Penyakit akan sembuh, miskin menjadi kaya, kaya firman. Haleluya. Yang letih lesu, Kristus memberikan kelegaan bagi mereka. Hai, datanglah manusia. Datanglah kepadaku siapa yang berletih lesu, maka kamu akan kuberikan kelegaan. Haleluya. Glory. Kita kembali ke Kejadian 3:1 ini.
Jadilah terang, lalu terang jadi ketika Allah berfirman. Dan kita lihat kejadian 1 ayat 21. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Dan di Kejadian 1 ayat 25 mengatakan, Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Dan di ayat 27 dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Haleluya. Dan di 2 Petrus 3 ayat 8 dikatakan, akan tetapi saudara-saudara yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Jadi ketika Allah mengucapkan jadilah terang, maka terang jadi, kita tidak ada seorang pun yang tahu itu berapa ribu tahun, berapa ratus tahun. Tidak ada seorang pun yang tahu. Sampai pada hari di mana ketika Allah menciptakan manusia serupa dengan gambarnya Allah. Kenapa dikatakan di 2 Petrus 3:8, satu hari bagi Allah, 1000 tahun bagi manusia. Artinya, ketika Allah mengucapkan jadilah terang, maka terang jadi. Haleluya. Maka terang jadi. Dan pada hari yang pertama dan sampai pada hari yang ketujuh, ketika Allah menciptakan manusia serupa segambar dengannya selama 6 hari. Maka hari ketujuh berhentilah Allah dari segala penciptaannya. Berarti bekerja dengan butuh waktu bagi Allah 6.000 tahun. Sampai dia menciptakan manusia serupa segambar dengan dia. Kita bayangkan. Haleluya. Dan menjadikan Taman Eden sebagai markas tempat manusia yang diciptakannya Allah sendiri. Tempat kediaman mereka. Haleluya. Jadi dikatakan Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dalam segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar. Jadi kita lihat di sini. Ketika Allah menciptakan manusia serupa segambar dengan Allah sendiri. Setelah dia menciptakan semuanya. Allah menciptakan manusia. Allah memberkati mereka. Laki-laki dan perempuan. Tetapi setelah Allah selesai menciptakan semuanya itu, dan ketika manusia dibawa ke Taman Eden untuk menguasai segala jenis yang diciptakan oleh Allah sendiri, dan Adam tidak menemukan seorang penolong bagi dia. Haleluya. Padahal di Kejadian 1 ayat 27, Allah sudah menciptakan laki-laki dan perempuan. Allah sudah memberkati. Tetapi kita lihat setelah ketika semuanya selesai, Allah menempatkan yaitu di Kejadian 1 ayat 27 pada hari yang ke-6. Semuanya sudah selesai dari hari pertama sampai hari ke-5.
tampil pada hari yang ke-6, Yesus, Allah tidak menemukan, dan Adam pun tidak menemukan satu orang penolong bagi dia. Haleluya. Lalu Allah membuat Adam nyenyak, tidur nyenyak. Lalu Allah mengambil salah satu dari tulang rusuknya untuk menjadikan perempuan, ya, bagi Adam sebagai penolong dia. Haleluya. Kenapa dikatakan di Kejadian 1 itu dijelaskan bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya? Haleluya. Kita tahu bahwa Allah adalah roh. Jadi tentunya bahwa bahwa manusia itu diciptakan serupa segambar dengan Allah adalah roh. Haleluya. Tetapi untuk supaya bisa bergerak sebagai makhluk yang hidup, untuk menguasai Taman Eden tersebut, dibentuklah dia dari debu dan tanah. Dan perempuan itu diambil dari salah satu tulang rusuk Adam, untuk supaya juga menjadi makhluk yang hidup, untuk supaya bisa menguasai tanah tersebut. Dan kita lihat, dia adalah sebagai penolong. Sekalipun dia sudah menjadi seorang istri bagi Adam, tetapi itu belum sah menjadi istrinya. Tetapi dia disebut istrinya. Dia disebut mempelainya. Dia disebut sebagai penolong dia. Haleluya. Sama seperti Yusuf. Ya, ketika malaikat Gabriel berbicara kepada Yusuf. Hai Yusuf, jangan takut. Haleluya. Jangan takut. Engkau menjadikan dia sebagai istrimu. Coba kita baca dulu di Roma 12. Ya, saya lompat sedikit, saya terangkan kembali nanti. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Haleluya. Ketika Allah menciptakan manusia dengan maksud Allah supaya manusia yang diciptakannya tidak serupa dengan dunia. Itu yang dimaksudkan. Itulah sebabnya Allah selalu menjaga mereka dan memperingatkan mereka, dan apa yang harus mereka lakukan dan apa yang harus tidak mereka lakukan. Haleluya. Jadi sudah ada dulu di dalam pikirannya Allah. Tetapi kita lihat Allah menciptakan segala binatang dan burung membawa jenisnya masing-masing, dan tumbuh-tumbuhan dan pohon membawa jenisnya masing-masing. Haleluya. Dan kita lihat ketika Allah menciptakan burung dan segala ikan, ya, yang ada di laut dan semuanya, kemudian sesuatu di dalam gambarnya sendiri, seorang manusia, dan berhenti di situ. Kita perhatikan, dan berhenti di situ. Pada hari yang ke-6 sudah selesai semua ketika dia menciptakan. Tampil pada hari ke-7, dia berhenti dari segala ciptaannya. Haleluya. Sampai kepada kepenuhannya. Apa yang dia inginkan. Jadi begitu cara kita memulai seperti, ya,
ketika kita memindahkan, ya contohnya seperti yang tertulis juga di Perjanjian Lama, ada yang mengantar batu, ya, ada tukang batu, ada yang memindahkan dan lain sebagainya. Semua mengambil pekerjaan masing-masing. Seperti ketika Allah menciptakan segala jenis, baik ternak, ya, baik ikan dan lain sebagainya. Jadi kita ingin merubah diri sendiri oleh pembaharuan pikiran kita, bukan apa yang kita miliki di bumi ini, apa yang akan kita cari di bumi ini, tetapi apa yang sedang kita tuju di dalam dunia yang akan datang, berubah oleh pembaharuan pikiran kita. Haleluya. Itulah yang harus kita tempuh dan itulah yang harus kita lakukan. Berubah pembaharuan pikiran kita. Bukan lagi berarti seperti pikiran kita yang kita miliki sekarang. Besok mau kerja. Besok mau begini. Semua banyak yang kita pikirkan. Tetapi ketika timbul pembaharuan pikiran kita, ketika kita sudah bersama-sama dengan Kristus, hanya satu yang ada di dalam pikiran kita. Yaitu hanya bersorak-sorak menyembah Allah, bersuka cita, karena tidak ada lagi terik matahari, tidak ada kelaparan, keluh kesah dan lain sebagainya, tidak ada lagi di sana. Haleluya. Seperti itulah, jadilah terang, maka terang jadi. Kalau Allah sudah memerintahkan, Yesus sudah berkata, di mana aku berada, kamu pun akan berada. Itu firman yang diucapkan. Dan itu harus nyata benar-benar. Haleluya. Jadi 6.000 tahun yang dibutuhkan Allah untuk menjadikan. Dan kita melihat di Kejadian 1 tadi. Haleluya. Jadi kita melihat dalam hal ini Allah memiliki sebuah tujuan yang ingin Ia wujudkan. Kejadian 1:31, maka Allah melihat segala yang diciptakannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari ke-6. Haleluya. Kejadian 2 ayat 7 dikatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari lubuk tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Dan di Efesus 5 ayat 27 mengatakan, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapannya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Haleluya. Supaya didapatinya seperti itu. Seperti mendaki anak tangga, dari iman sampai kasih akan saudara-saudara. Harus berjuang dan bekerja terus supaya didapati tidak bercela dan berkerut, memiliki noda di dalam firman, itu yang dimaksudkan. Jadi belum ada siapapun yang mengelola tanah. Jadi kemudian Allah membentuk manusia itu dari lubang tanah. Ia dulu sudah mengucapkan firman. Dan kemudian firman itu harus terjadi.
Jadi ketika Allah menciptakan segala tumbuh-tumbuhan, hanya tinggal mengucapkan saja. Tidak butuh suatu alat untuk menanam pohon, menanam tumbuh-tumbuhan, ya. Tidak perlu, hanya tinggal mengucapkan saja. Pokoknya jadilah terang, maka terang jadi. Laut pun akan, ya, matahari pun, bulan pun, dan lain sebagainya. Dia hanya mengucapkan firman. Jadi tidak ada yang namanya ketika Kristus mengucapkan firman di dalam Alkitab, semua akan nyata, akan terjadi. Tetapi kita lihat manusia yang sedang berada di dunia ini, seolah-olah semuanya itu tidak akan terjadi. Sehingga terjadi kekacauan, sehingga terjadi penyelewengan, sehingga terjadi percampuran, penyilangan, dan lain sebagainya. Kalau memang semua manusia yang mengaku dirinya Kristen percaya bahwa firman ini benar, maka akan dijaga pikiran dan hatinya. Apa yang bertentangan dengan firman Tuhan akan dia jaga. Kalau titah yang 10 ini benar, yang diucapkan, yang dibawa oleh Musa dari gunung tersebut, ya, jangan mencuri, maka mencuri pun tidak akan mau. Jangan membunuh, membunuh pun tidak akan mau. Ya, berdusta, berdusta pun tidak akan mau. Semua dia akan taati dan akan dilakukan. Haleluya. Kalau percaya memang firman itu nyata. Kalau memang firman itu benar-benar akan terjadi. Tetapi di sini kita sudah melihat ketika Allah menciptakan dunia ini dan segala isinya, semua tidak ada yang gagal. Semua terjadi. Buktinya kan kita melihat. Tidak bisa manusia mengatakan mana lautnya, mana ikannya, mana burungnya, mana pohonnya. Gak bisa ya, gak ada alasan untuk membantah ciptaan Allah tersebut yang sedang berada di hadapan kita. Kalau memang itu sudah nyata dan benar, kenapa tidak percaya kepada firman? Artinya mereka tidak mau melakukan firman. Tetapi Tuhan yang maha sabar, yang maha pengasih, Tuhan selalu membuat sebuah jalan untuk supaya orang-orang jahat itu kembali kepada tempatnya yang semula. Dari mana mereka berasal. Ya, apa yang diberikan bagi mereka. Allah tidak mau memberikan gelap kepada manusia, sehingga Allah pun mengucapkan jadilah terang. Supaya manusia dapat bekerja, supaya setiap makhluk yang hidup juga dapat bekerja dan mencari makanannya dan hidup dengan baik. Itulah sebabnya ketika Allah menciptakan, sampai pada hari yang ke-6 semuanya indah dan baik dilihat oleh Allah sendiri. Haleluya. Itulah sebabnya dikatakan ketika penutupnya, ya, setelah Allah melihat semuanya itu baik dan indah, ya, dikatakan jadilah petang dan jadilah siang. Itulah hari yang kedua, itulah hari ketiga, itulah hari keempat, kelima, dan keenam. Selalu dinamai, selalu disebut. Tetapi manusia sekarang tidak mengerti apa arti firman ini. Apa tujuan Kristus, apa tujuan Allah. Tidak mengerti mau sama sekali. Kalau memang mengerti, dia akan tahu sikap apa yang harus dia lakukan. Tindakan apa yang harus dia perbuat. Bagaimana mungkin manusia tidak tahu untuk mencari hidup? Ya, artinya hidup kekal. Tetapi hidup bagi tubuhnya sendiri. Bekerja, ya, untuk mencari nafkah, untuk supaya, ya, ada makanan untuk dia makan sehari-hari. Tetapi bagi kehidupan secara rohani, untuk supaya jiwanya diselamatkan oleh Allah, dia tidak tahu dan tidak mengerti. Padahal gambaran dan pelajaran dan semuanya sudah ada dalam Alkitab.
Tuhan tidak pernah menghakimi seseorang pun kalau tidak terlebih dahulu menunjukkan sebuah jalan bagi mereka, bagi setiap orang, untuk supaya luput dari maut, daripada kematian. Haleluya. Tetapi sekarang kita lihat di alam bumi ini, pergi ke gereja hanya begitu saja, berdoa menyanyi cukup. Masalah pencemaran tubuh nggak jadi masalah. Pokoknya Kristus datang pun ke dunia ini untuk mengampuni dosa manusia. Dosa manusia yang mana? Yang mau diampuni dosanya atau yang tidak mau? Ada perbedaannya. Sekalipun firman Tuhan Yohanes 3:16-17 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Yang percaya. Arti percaya adalah melakukan firman Tuhan. Haleluya. Semua orang percaya kepada Kristus. Muslim aja percaya kepada Kristus. Dia sebut bahwa Kristus adalah Nabi Isa. Mereka percaya. Dan mereka pun mengatakan bahwa Nabi Isa akan menyelamatkan mereka. Percaya. Tetapi apakah mereka melakukan? Apakah yang mengaku dirinya orang Kristen melakukan? Nggak ada, omong kosong semuanya. Tetapi itulah kehendak Allah. Dia munculkan pada hari terakhir di zaman Laodikia yang suam-suam kuku, yang tidak gelap, yang tidak panas dan dingin. Allah mengucapkan di kejadian di zaman Laodikia, seperti yang di kejadian 1 tadi, jadilah terang maka terang jadi. Haleluya. Sehingga mempelai wanita pun mulai berdiri dan melihat bahwa Kristus sedang memperlihatkan dirinya. Firman sedang datang bagi kita akhir zaman, untuk supaya kita mengambil sikap berdandan dengan baik. Haleluya. Dan kita pun tahu apa yang harus kita lakukan. Sebagaimana 5 gadis bijak tersebut. Tahu apa yang harus dia kerjakan dan apa yang harus dia lakukan. Seperti itulah sikap-sikap orang percaya. Bukan mencampurkan antara racun, air yang beracun dengan air yang tidak beracun. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Dan Kejadian 1:11 dikatakan, berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon, buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Ayat 20, berfirman Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung-burung berterbangan di atas bumi, mengatasi cakrawala. Dan kita lihat di Kejadian 2:15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Haleluya. Di Taman Eden adalah tempat manusia diciptakannya Allah itu. Itulah dunia mereka. Itulah taman mereka. Itulah tempat mereka. Semua disediakan bagi mereka. Haleluya. Tetapi apa yang sedang terjadi? Haleluya. Setan sedang bekerja keras untuk supaya menutup terang itu datang kepada manusia. Padahal Allah sudah menciptakan segala sesuatunya yang sudah sempurna bagi manusia yang ada di Taman Eden tersebut. Tetapi semuanya itu sudah ada dalam pikirannya Allah. Dan semua itu adalah programnya Allah. Manusia mengambil
jenis atau pikiran masing-masing seperti pohon-pohon tersebut. Ada semak duri, ya, ada ilalang, ada gandum, ada anggur, ya, dan lain sebagainya. Itulah sebabnya, kalau kita sudah dipanggil Allah untuk melakukan sebuah tugas bagi Dia, tetapi untuk kepentingan bagi kita, bagi diri kita sendiri, maka segeralah bekerja dan bergegas begitu cepat untuk supaya tidak telat dan terlambat, supaya bisa masuk ke dalam bahtera. Amin. Haleluya. Haleluya! Supaya malaikat itu datang, karena Tuhan menyuruh malaikat itu seperti yang kita bahas minggu kemarin, dan memanggil Lot untuk supaya keluar dari Sarah. Haleluya! Betapa indahnya rencana Allah bagi setiap orang yang percaya. Sekalipun hidupmu miskin dan lain sebagainya, tetapi Tuhan sudah berjanji juga. Cari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Berkat-berkat apa yang kau kehendaki akan diberikan Tuhan, asal itu sesuai dengan firman. Mau beli mobil, silahkan. Mau bangun rumah, silahkan. Apapun pekerjaanmu, asal jangan menyimpang dari firman Allah. Haleluya, karena setiap manusia harus menerima upah sesuai dengan pekerjaannya. Haleluya. Haleluya. Jadi semuanya itu mengarah kepada sebuah seperti yang ya dikatakan firman tadi, mengarah kepada Eden, kepada Malaikat. Tetapi karena Eden ya sudah berakhir, Eden yang diciptakan Allah sudah berakhir. Jadi apa yang harus menjadi gantinya adalah Eden yang baru, Yerusalem yang baru. Amin. Haleluya. Di manakah markas kita? Di manakah ke tempat kita? Sama seperti semula. Ketika manusia belum jatuh ke dalam dosa, Allah menjadikan tempat bagi manusia tersebut. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, semuanya dunia ini akan dirubah. Maka markas Eden yang baru akan ada bagi tempat mempelai. Haleluya. Amin. Haleluya. Di sanalah kita diam bersama dengan Kristus, kembali seperti Adam bercakap-cakap dengan Adam.